Sobat Cudika Ikanaan, kita ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita di hari Selasa ini tanggal 27 Oktober 2020. Teman-teman, ini adalah kisah tulah yang kedua ya, dari 10 tulah yang menyerang bangsa Mesir. Mesir itu adalah penyembah dewa-dewa teman-teman. Dan munculnya katak sungguh mempermalukan mereka, dewa mereka. Ini adalah perang fisik dan psikologis teman-teman, karena merasuk sampai ke batinnya orang Mesir. Nah, orang Mesir itu menghormati Dewi Heket. Jika sungai Nil surut dari banjir, berjuta-juta katak akan muncul loh. Dan itu pertanda baik dari Dewi Heket. Orang Mesir dilarang membunuh katak-katak. Bahkan ada kalanya jika seseorang membunuh katak tanpa disengaja teman-teman, maka dia akan dihukum mati. Untuk apa sih semua tulah itu teman-teman? Nah, selain untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan, juga menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Allah. Tapi lebih jauh lagi teman-teman, untuk menunjukkan itulah ciri khasnya, naturnya, keunikannya, imanensinya, kekuatan, dan kuasanya. Yuk kita baca kisah tulah yang kedua tadi itu, yaitu katak dari kitab Keluaran 8 ayat 1-15 ya. Kita baca bareng-bareng. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas lokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah tuanku, katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati, lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, jika kita meneliti bacaan kisah Musa dan 10 tulah yang diturunkan oleh Allah, maka terlihatlah teman-teman bahwa Musa dan Harun seakan adu tanding loh
Adu tanding apa sih? Adu tanding dengan orang-orang pintar Mesir yang notabene adalah ahli sihir. Setidaknya ada 2 tulah yang ditiru dan ikut dipamerkan oleh ahli-ahli Mesir. Pertama, teman-teman, air menjadi darah. Dan yang kedua, memunculkan katak-katak. Tapi walaupun mereka bisa memunculkan katak, teman-teman, mereka tuh nggak bisa loh menghilangkannya. Nah, sehingga katak-katak itu mengganggu kehidupan mereka. Katak-katak itu mengerubungi para ahli itu sehingga mereka nggak berkutik, teman-teman. Bayangkan ya, katak itu ada di mana-mana loh, bahkan di dapur dan di piring makan. Jijik banget kan tentunya ya. Nah, walau diusir tetap semakin banyak. Dan katak itu nggak boleh diinjak, teman-teman. Karena itu sama dengan menghina Dewi Heket, dewi yang berbadan dan berkepala katak. Jadi Firaun dan rakyatnya sangat serba salah, teman-teman, dengan tulah katak tadi itu, dan pada akhirnya mereka menyerah. Dengan mengatakan hal ini, para ahli sihir di Mesir mengakui bahwa kuasa Allah jauh melebihi kekuatan mereka. Tetapi Firaun tetaplah seorang Firaun, teman-teman, dengan wataknya yang apa? Yang penipu. Nah, begitu Firaun merasakan sedikit kelegaan, dia kembali mengeraskan hatinya. Tadi kita sudah baca di ayat 15 ya, teman-teman ya. Nah guys, itu adalah peragaan kuasa Allah dalam episode yang panjang bangsa Israel menuju Kanaan. Perjalanan yang berliku dan penuh perjuangan tentunya ya. Kita pun demikian, teman-teman. Dalam perjalanan hidup kita, mintalah agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Allah yang mengadakan mujizat terlebih dahulu juga adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengadakan mujizat. Kepada orang berdosa, Allah bermaksud menunjukkan supaya mereka gentar. Dan kepada kita anak-anaknya, teman-teman, supaya teman-teman dan saya menikmati kuasa tersebut. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi satu doa kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk selalu tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengadakan mukjizat di dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga bahwa Tuhan selalu ada kuasanya di dalam hidup kita. Nah, untuk menutup satu doa kita hari ini, mari kita sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Kiranya kami dapat mengikuti saat teduh online di pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya bahwa di dalam hidup kami ini ada mukjizat Engkau dan Engkau tidak pernah berhenti untuk mengadakan mukjizat di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, besok kita akan ada satu doa lagi di channel ini. Jangan lupa buat teman-teman bagiin materi ini ke teman-teman yang lain supaya banyak yang mendapat berkat. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang punya pergumulan atau pertanyaan, teman-teman bisa DM Insta Youth GKI Kanan dan juga bisa dengerin podcast dari Youth GKI Kanan. Nah, jangan lupa juga setiap Sabtu kita ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya teman-teman bisa lihat di grup WA atau grup lain teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.
Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam obrolan santuy anak milenial. Hans, hari ini kita mau ngebahas tentang tema yaitu Christ and Culture. Pertanyaan pertama mengenai blended worship. Oke, ini pertanyaannya sangat bagus dan sangat menarik ya. Sebenarnya gini. Oke kok berarti alat musik lain boleh dong kok, apa aja tuh? Oke kok, terima kasih kok. Ivan, berarti kalau menurut Kok, bagaimana nih kok cara kita menyikapi nuansa adat tersebut kok? Kita bisa menggunakan waktunya, kita bisa menggunakan temanya. Kita mengembalikan semuanya kepada pribadi Allah, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus yang memang bekerja di balik itu semua. Tetapi kamu menggunakan budaya itu sebagai jembatan untuk kamu memperkenalkan Kristus buat mereka.